Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Arena voli Turki bergemuruh akhir pekan itu ketika Manisa BBSK tampil gemilang di kandang sendiri menghadapi Hafran BLD. Dalam laga lanjutan kompetisi Kadinlar 1 Ligi 2025-2026, tim ini memperlihatkan performa dominan meski tanpa kehadiran bintang anyar mereka, Megawati Hangestri. Publik sempat meragukan kekuatan Manisa tanpa sang oposit asal Indonesia, namun hasil akhir berkata sebaliknya. Dengan kemenangan telak 3-0, 25-14, 25-9, 25-22, Manisa BBSK membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim yang bergantung pada satu pemain, melainkan sebuah kolektif yang matang secara taktik dan mental. Megawati Hangestri selama ini dikenal sebagai sosok dengan pengaruh besar, baik di level klub maupun internasional. Ekspektasi tinggi menyertai langkahnya ke Liga Turki setelah tampil impresif di Korea Selatan dan bersama timnas Indonesia. Namun pada laga ini, ia belum turun ke lapangan karena masih menjalani pemulihan fisik serta adaptasi dengan sistem tim. Absennya Megawati awalnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Manisa. Mereka bertanya-tanya, apakah tim mampu tampil konsisten tanpa kehadiran pemain yang diharapkan menjadi mesin poin utama? Tapi justru dalam situasi itulah Manisa menunjukkan karakter sejatinya, bahwa mereka mampu berdiri kokoh dengan kekuatan kolektif. Performa impresif Manisa BBSK kali ini dibangun melalui harmoni 3 pemain kunci, Dennis Emreli, Tanya Grosser, dan Merve Nur Ozturk. Sejak set pertama, ketiganya tampil agresif, memegang kendali permainan dan membuat lawan tidak mampu keluar dari tekanan. Dennis Emreli menjadi motor serangan dari sisi kiri dengan spike tajam dan servis yang mematikan. Tanya Grosser memperkuat lini tengah dengan blocking rapat serta penempatan bola yang cermat. Sementara Merve Nur Ozturk menunjukkan peran ganda sebagai pemain bertahan yang juga efektif dalam serangan cepat. Kombinasi ketiganya membuat Manisa unggul jauh 25-14 pada set pertama. Sebuah pembuktian bahwa koordinasi dan kepercayaan diri mereka berada di puncak. Memasuki set kedua, pelatih Gorkem Gazan melakukan rotasi dengan menurunkan opposite hitter Dariana Hollingsworth Santana. Rotasi ini memperlihatkan kedalaman skuad yang dimiliki Manisa. Sayangnya, Santana harus keluar karena cedera di pertengahan set. Namun kondisi itu tidak mengendurkan semangat tim. Emreli kembali menjadi ujung tombak dan bahkan mencetak 2 servis es beruntun yang semakin memperlebar jarak poin. Set ini menjadi salah satu penampilan paling dominan Manisa musim ini, berakhir dengan skor 25-9. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau kehilangan arah, bahkan ketika 2 pemain penting, Megawati dan Santana, tidak bisa tampil penuh. Hafran BLD mencoba bangkit di set ketiga dengan mengubah pola serangan. Mereka menekan melalui sisi kanan dan memanfaatkan beberapa celah rotasi Manisa. Pertandingan sempat berlangsung ketat, namun kekompakan Manisa kembali terlihat. Pelatih Gorkem Gazan menurunkan beberapa pemain pelapis seperti Gizem Tugrul, Gizem Gazan, dan Dilara Unal untuk menjaga ritme permainan. Transisi antara lini utama dan pelapis berjalan mulus, menunjukkan betapa solidnya sistem yang telah dibangun. Pada akhirnya Manisa menutup set ketiga dengan skor 25-22 dan memastikan kemenangan 3 set langsung. Di balik kemenangan ini tersimpan keberhasilan strategi yang patut diapresiasi. Pelatih Gorkem Gazan tampak sengaja memanfaatkan absennya Megawati untuk melakukan eksperimen formasi. Ia ingin memastikan bahwa timnya memiliki kedalaman taktik sebelum kompetisi semakin berat. Kemenangan ini juga menumbuhkan kepercayaan diri bagi pemain lokal seperti Dennis Emreli dan Merve Ozturk, yang kini mulai mengambil peran penting sebagai tulang punggung tim. Selain itu, keberhasilan menang tanpa bintang utama menciptakan efek psikologis positif. Para pemain kini tahu bahwa mereka bisa mengatasi tekanan dan menang dengan kekuatan bersama, bukan sekadar mengandalkan satu sosok. Secara teknis, ada 3 aspek yang membuat Manisa begitu dominan dalam pertandingan ini. Pertama, efektivitas servis. Mereka mencatat beberapa servis es penting yang tidak hanya menghasilkan poin langsung, tapi juga membuat sistem penerimaan bola Hafran BLD berantakan. Kedua, kedisiplinan blok. Duet Grosser dan Ozturk mampu menutup jalur serangan tengah lawan dengan sempurna, memaksa Hafran bermain melebar dan kehilangan akurasi. Ketiga, kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang.
Setter Manisa menunjukkan kemampuan membaca permainan luar biasa, mendistribusikan bola dengan variasi tinggi yang membuat pertahanan lawan sulit menebak arah serangan. Kemenangan ini bukan sekadar soal angka, melainkan cermin kematangan sistem. Dalam olahraga tim, kemenangan tanpa kehadiran pemain kunci seringkali menjadi tonggak penting. Ia membangun keyakinan kolektif dan memperkuat fondasi tim. Manisa kini berada dalam posisi ideal, memiliki sistem permainan yang solid, dan menunggu kembalinya Megawati untuk menambah dimensi baru dalam serangan. Dengan tim yang sudah stabil, tekanan terhadap Megawati untuk menyelamatkan tim akan jauh berkurang. Ia hanya perlu berperan sebagai penguat daya gedor, bukan satu-satunya tumpuan. Secara psikologis, kemenangan ini menjadi vitamin moral bagi seluruh pemain. Dalam olahraga profesional, terutama di awal musim, kemenangan dominan seperti ini mampu menjadi modal besar untuk menjaga momentum. Sebaliknya, bagi Hafran BLD, kekalahan ini menjadi pelajaran penting bahwa menghadapi tim dengan organisasi permainan rapi membutuhkan strategi yang matang, bukan hanya kemampuan individu. Kisah Manisa BBSK malam itu menjadi pengingat bahwa dalam dunia olahraga, sistem yang solid lebih penting daripada kebergantungan pada satu bintang. Pepatah lama tua, star players win games, but systems win seasons, terasa sangat relevan. Ketika Megawati nanti bergabung, Manisa akan menjadi tim yang memiliki kombinasi sempurna antara bintang dan struktur permainan yang kokoh. Lawan-lawan mereka kini sadar bahwa Manisa bukan tim biasa. Mereka adalah tim dengan karakter, kedalaman, dan mentalitas pemenang. Kemenangan 3-0 atas Hafran BLD menjadi lebih dari sekadar catatan di papan skor. Itu adalah simbol dari kerja keras, disiplin, dan adaptasi yang sukses. Ini adalah bukti bahwa Manisa BBSK sedang menuju arah yang benar dalam perjalanan mereka di Liga Voli Turki. Dengan sistem yang sudah terbentuk dan Megawati yang segera bergabung, Manisa memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru yang ditakuti di musim 2025-2026. Mereka telah membuktikan satu hal penting, bahwa ketika kerjasama berbicara lebih lantang daripada nama besar, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you